dengan Kak siapa ya? Saya Arum. Oh, Kak Arum. Kak Arum sekarang kuliah atau kerja? Kuliah Mbak semester 5 Oh, kuliah. Kuliah di mana, Kak? di STM Muhammadiyah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi saya disuruh berkonsultasi ke ahli gizi Mbak. Baik, boleh saya lihat surat rujukan dokternya? Sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait kenapa Kak Arum dirujuk ke Poligizi. Jadi saya sebagai ahli gizi akan membantu Kak Arum untuk mencari alternatif solusi untuk mengatasi masalah kesehatan Kak Arum terkait gastritis. Saya ingin bertanya, apakah Kak Arum sebelumnya sudah mengetahui apa itu gastritis? Ya Mbak. Sekali Kak Arum, jadi gastritis adalah peradangan di lambung akibat meningkatnya sekresi asam lambung. Biasanya ditandai dengan nyeri di ulu hati, lalu mual, perut kembung, muntah. Penyebabnya macam-macam, bisa karena pola makanan tidak teratur, bisa karena sering mengonsumsi makanan pedas dan asam, lalu sering minum kopi, bisa karena bakteri juga, terus bisa karena stres juga. Iya Mbak, saya suka minum kopi, makanan pedas dan asam. Oh begitu ya Kak. Nah oleh karena itu tujuan kita di sini adalah untuk mendiskusikan terkait perubahan pola makan Kak Arum untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan Kak Arum yaitu gastritis. Kak Arum tenang saja karena informasinya akan terjaga kerahasiaannya dan saya berharap Kak Arum menceritakan dengan sejujur-jujurnya sesuai yang Kak Arum alami. Dan konseling ini akan berlangsung sekitar 20-30 menit. Apakah Kak Arum bersedia? Ya, saya bersedia Mbak. Baik Kak Arum, saat gastritis kambuh, keluhannya apa saja yang dirasakan? Saya mual Mbak, perut kembung, suka muntah-muntah juga, dan kepala saya suka pusing. Biasanya kambuh itu setelah mengonsumsi apa? Setelah mengonsumsi kopi dan makanan-makanan pedas. Baik, kapan Kak Arum terakhir kali menimbang berat badan? Terakhir menimbang dari minggu yang lalu dan beratnya 63 kilo. Kalau tinggi badannya berapa Kak? Saya nggak pernah ukur tinggi badan Mbak. Baik, kita lakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan dulu ya Kak. Apakah Kak Arum membawa hasilnya? Boleh saya lihat? Kak Arum, berat badan Kak Arum setelah kita melakukan penimbangan yaitu 63 kg dan tinggi badannya 152 cm. Hasil indeks massa tubuh Kak Arum status gizinya termasuk dalam kategori overweight. Itu artinya berat badan Kak Arum melebihi berat badan yang dianjurkan. Berarti saya gemuk ya Mbak? Ya Kak Arum, lalu berdasarkan hasil nilai lab, nilai kolesterol Kak Arum itu termasuk tinggi ya. Tinggi kolesterol saya itu karena apa ya Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus Kak. Jadi nilai kolesterol tinggi itu bisa karena konsumsi makanan yang tinggi lemak. Nah, kalau Kak Arum selama ini konsumsinya bagaimana? Kak Arum paling suka makanan apa? Selama ini saya suka makan makanan pedas. Terus saya juga suka minum kopi. Terus saya juga sering makan jeroan, terus makan seblak, sekali makan gorengan tuh 6 biji Mbak. Terus saya juga sering makan mangga muda. Oh, jadi Kak Arum itu suka banget makanan pedas, gorengan, yang berlemak, lalu makanan yang asam-asam ya Mbak? Iya Mbak. Kak Arum, apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan edukasi terkait gastritis? Sudah Mbak. Baik Kak, sekarang saya akan menanyakan terkait makanan apa saja yang Kak Arum konsumsi selama 24 jam terakhir ya. Jadi saya akan menanyakan kegiatan Kak Arum dan makanan yang Kak Arum konsumsi dari pukul 8 pagi kemarin sampai pukul 8 pagi hari ini. Apakah Kak Arum bersedia? Ya, saya bersedia Mbak. Baik Kak Arum, apa saja kegiatan Kak Arum kemarin setelah bangun tidur? Saya kemarin bangun jam 5 pagi. Setelah itu saya tidur lagi, jadi saya bangun jam 7 pagi. Oh begitu. Setelah itu apa lagi kegiatan Kak Arum? Dari jam 7 saya tuh main HP. Terus abis itu saya persiapan kuliah online karena jam 9 saya ada jadwal mata kuliah.
Lalu sarapannya jam berapa, Kak? Oh, kalau pagi saya nggak pernah sarapan, Mbak. Oh, jadi Kak Arum itu jarang sarapan ya? Iya, Mbak. Dari SMA tuh saya sudah jarang sarapan. Setelah itu Kak Arum kuliah sampai jam berapa? Saya kuliah sampai jam 10. Setelah itu saya istirahat. Nah, waktu istirahat itu saya sambil minum kopi dan makan 2 buah roti tawar. Minum kopi gelasnya pakai yang seukuran mana, Kak? Yang seukuran ini, Mbak. 200 ml ya? Iya, betul. Lalu kopi dan gulanya seberapa banyak, Kak? Kopi dan gulanya masing-masing 1 sendok, Mbak. Lalu untuk rotinya, Kak Arum makan seberapa banyak? Untuk roti saya makan 2 lembar. Baik, lalu kegiatan Kak Arum setelah itu apa lagi? Setelah itu saya jam setengah 11 persiapan masuk kuliah. Itu saya lanjut kuliah sampai jam 12. Habis itu saya sholat, terus saya makan siang, Mbak. Arum makan apa aja? Kalau siang saya beli ayam goreng sama tempe goreng, Mbak. Nah, minumnya itu es teh manis. Oh, jadi itu semua beli ya, Kak? Iya, karena orang tua saya dua-duanya bekerja. Terus saya suka kalau masak gitu, Mbak. Jadi saya beli aja deh. Nasinya berapa centong? 2 centong, Mbak. Seukuran centong yang mana? Centong yang ini. Lalu ayamnya bagian apa? Untuk ayamnya saya bagian paha sih, Mbak. Ayamnya apakah seukuran ini? Iya, kira-kira ukurannya segini, Mbak. Tempenya makan berapa buah? Tempenya saya makan 2 potong, Mbak. Ayam dan tempenya semuanya digoreng ya, Kak? Iya, digoreng. Lalu mengkonsumsi es teh itu beli atau bikin? Es teh saya bikin sendiri, Mbak. Oh, bikin. Lalu gulanya berapa sendok? Gulanya 2 sendok, Mbak. Semuanya dari nasi, tempe, lalu es teh, apakah semuanya habis? Iya, habis, Mbak. Lalu apakah ada lagi yang dikonsumsi setelah itu? Tidak ada, Mbak. Karena setelah itu saya lanjut kuliah sampai jam 2 sore. Apakah saat kuliah berlangsung ada yang Kak Arum konsumsi sesuatu? Tidak ada, Mbak. Baik, setelah itu kegiatan Kak Arum apa setelah kuliah? Saya setelah itu jemput adik saya. Setelah jemput adik saya mampir untuk beli bakso goreng. Oh begitu. Makannya seberapa banyak Kak bakso gorengnya? 5 buah, Mbak. Oh baik. Setelah itu apalagi kegiatan Kak Arum? Pas habis makan bakso, saya langsung makan rujak mangga muda, Mbak. Oh, mangga mudanya itu pakai sambal rujak ya? Saya beli rujak, nah isinya itu mangga muda dan sambal rujak, Mbak. Mangga mudanya makannya seberapa banyak, Kak? 1 buah, Mbak. Terus habis itu dipotong-potong sama abangnya. Baik, lalu apakah di sekitar jam segitu ada lagi yang Kak Arum konsumsi? Tidak ada, Mbak. Setelah itu saya ngemil, lalu saya beres-beres rumah. Wah, rajin sekali ya Kak Arum. Apa pekerjaan rumah yang biasanya Kak Arum lakukan saat sore hari? Saya biasanya cuma cuci piring, nyapu, terus ngepel, Mbak. Apakah aktivitas tersebut rutin Kak Arum lakukan setiap hari? Ya, Mbak, saya lakukan itu setiap hari. Wah, hebat sekali Kak Arum. Karena walaupun sibuk kuliah, sibuk mengerjakan tugas kuliah, tapi Kak Arum tetap menyempatkan diri untuk membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah. Iya, terima kasih, Mbak. Lalu setelah membersihkan pekerjaan rumah, kegiatan apa lagi yang Kak Arum lakukan? Saya setelah beres-beres rumah, saya mandi. Setelah mandi, saya siap-siap bersama adik saya untuk membeli makanan untuk nanti sore, Mbak. Oh begitu. Lalu makanan apa yang Kak Arum beli? Saya muter-muter, Mbak. Saya bingung makanannya itu lagi. Lalu setelah habis saya muter-muter, saya mampir beli bakso depan rumah, Mbak. Lalu jadinya Kak Arum membeli mie ayam? Iya, saya beli mie ayam, tapi adik saya belinya bakso, Mbak. Baik. Berapa porsi mie ayam yang Kak Arum konsumsi?
Hanya satu Mbak, tapi saya belinya mie ayam tetelan. Jadi dalamnya itu ada ayam, ada tetelan. Jadi itu enak banget Mbak. Mbak Angel harus coba. Oh begitu, iya baik. Mie-nya apakah sebanyak ini? Iya Mbak, sebanyak itu. Lalu ayamnya seberapa banyak? Saya kemarin melihat abangnya ngasih masing-masing itu 2 sendok Mbak. Oh begitu, lalu apakah mie ayam yang Kak Arum konsumsi itu pedas? Wah, jelas pedas Mbak. Oh begitu, apakah satu porsi mie ayam yang Kak Arum konsumsi itu habis? Habis tanpa sisa Mbak. Baik, lalu Kak Arum minumnya apa? Saya minumnya es jeruk Mbak. Oh, es jeruk, seger ya? Seger banget Mbak. Baik, lalu apakah ada lagi yang Kak Arum konsumsi setelah makan mie ayam tetelan? Tidak ada sih Mbak, karena saya sudah kenyang. Lalu apa kegiatan Kak Arum selanjutnya? Setelah makan mie ayam bersama adik saya pulang sekitar jam 5 sore Mbak. Habis itu saya menonton TV dan bermain HP sebentar. Habis itu saya sholat maghrib dan saya mengerjakan tugas Mbak. Oh gitu, lalu apakah saat mengerjakan tugas Kak Arum ada mengonsumsi sesuatu? Sekitar jam 7:30 saya minum susu Mbak bersama adik saya. Baik, apakah susunya manis? Manis Mbak. Minum susunya berapa gelas Kak? 1 gelas Mbak. Gelasnya pakai yang seukuran mana Kak? Yang seukuran ini Mbak. Lalu kegiatan Kak Arum apalagi setelah itu? Terus saya sholat isya. Setelah sholat isya saya lanjut mengerjakan tugas sampai jam 10 malam Mbak. Oh begitu, lalu apakah ada ngemil atau minum sesuatu? Gak ada sih Mbak, saya cuma minum air putih aja. Lalu setelah mengerjakan tugas, apa kegiatan Kak Arum selanjutnya? Setelah mengerjakan tugas, saya buka Instagram, saya scroll TikTok sampai jam 11 malam Mbak. Setelah itu saya nonton drakor sampai jam 2 pagi. Begitu. Iya Mbak, jadi saya tidur cuma 4 jam. Jam 2 saya tidur, jam 5 saya bangun. Lalu setelah itu saya lanjut tidur sampai jam 6. Jadi setelah subuh itu Kak Arum tidur lagi ya? Iya Mbak, karena saya tuh stres banget sama kuliah. Kadang saya tuh cuma bisa refreshing pas jam segitu aja. Kadang weekend juga dipakai buat kuliah. Jadi saya hanya bisa ngelakuin tuh di malam itu. Baik, jadi Kak Arum tidur itu sehari hanya sekitar 4 jam saja? Iya Mbak. Lalu tadi pagi Kak Arum bangun tidur pukul berapa? Seperti biasa Mbak, pukul 5. Setelah itu saya tidur lagi pukul 6. Setelah itu kegiatan Kak Arum apalagi setelah bangun tidur? Saya setelah itu main HP Mbak sambil minum kopi. Baik Kak Arum, belakangan ini apakah ada keluhan lain selain mual, kembung, dan pusing? Ada Mbak, saya suka mual. Terus saya kadang muntah juga 4-6 kali. Baik, biasanya Kak Arum makan nasi itu hanya 1 kali dalam sehari atau bagaimana? Biasanya cuma makan nasi sehari sekali Mbak. Kadang saya juga nggak makan nasi, saya lebih suka ngemil. Tapi jam makan aja nggak teratur. Karena ibunya Kak Arum bekerja, jadi setiap hari makanannya beli. Sampai Jumat beli, tetapi Sabtu Minggu saya dimasakin Mbak. Baik, apakah Kak Arum memiliki riwayat penyakit lain selain gastritis? Tidak ada Mbak. Apakah keluarga Kak Arum juga ada yang memiliki riwayat penyakit gastritis? Tidak ada Mbak. Dalam sehari, biasanya berapa kali Kak Arum mengonsumsi sayuran dan buah-buahan? Saya termasuk orang yang jarang makan sayur dan makan buah juga Mbak. Jadi saya jarang makan seperti itu. Oke, makanan pokok yang biasanya Kak Arum konsumsi apa? Saya biasanya makan nasi dan mie Mbak. Baik, lalu kalau lauk hewaninya, apa yang sering dikonsumsi? Terus teknik pengolahannya biasanya apa? Saya biasanya makan ayam 3 kali per minggu. Setelah itu saya makan 1 potong ikan. Terus per minggunya lagi saya suka makannya tuh 1 potong telur. Dan setelah itu saya
Makannya itu Mbak, pengolahan itu digoreng. Kalau nabatinya, apa yang sering dikonsumsi? Lalu teknik pengolahannya biasanya apa? Kalau itu saya makannya itu per minggunya itu tempe Mbak. Saya tempe makannya itu 2 kali per minggu. Setelah itu saya makan itu juga tahu sama kayak tempe. Nah setelah itu saya masaknya itu dengan pengolahan itu digoreng Mbak, sama kayak yang sebelumnya. Lalu kalau sayurannya, biasanya apa yang sering dikonsumsi? Lalu teknik pengolahannya apa? Saya mengonsumsi sayuran itu hanya 2 kali per minggu Mbak. Saya yang biasa dikonsumsi itu wortel, bayam, kangkung, buncis, dan pengolahannya itu kadang ditumis, kadang dibening Mbak. Baik, kalau buah-buahannya apa yang sering Kak Arum konsumsi? Saya jarang makan buah Mbak, biasanya buah itu seminggu sekali. Dan buah yang sering saya konsumsi itu pepaya dan pisang. Baik, lalu Kak Arum itu seberapa sering sih mengonsumsi gorengan? Saya biasanya setiap hari makan gorengan Mbak. Terus kebetulan kemarin saya nggak makan gorengan sih. Sebenarnya saya juga tahu kalau misalkan makan gorengan atau makanan pedas, asam, kopi, begitu tuh bisa bikin gastritis saya kambuh. Tapi saya sulit Mbak untuk merubah pola hidup itu. Oh begitu. Apa yang membuat Kak Arum merasa sulit untuk merubah pola makan? Karena saya suka makanannya Mbak, dan saya juga sepertinya kurang motivasi untuk merubah pola makan itu. Setelah penjelasan Kakak tadi, akan saya ulangi ya Kak, terkait asupan makan yang Kak Arum konsumsi selama 24 jam terakhir. Jadi kemarin pagi Kak Arum itu bangun pukul 5 pagi untuk sholat subuh, tetapi setelah itu Kak Arum tidur lagi. Lalu Kak Arum kuliah online, namun tidak sempat sarapan, dan pada pukul 10 pagi Kak Arum minum kopi satu cangkir ukuran 200 ml dengan kopinya 1 sendok makan dan gulanya juga 1 sendok makan. Serta Kak Arum juga mengonsumsi 2 roti tawar sebanyak 2 iris. Lalu setelah itu Kak Arum kuliah dari pukul setengah 11 sampai jam 12 siang. Lalu Kak Arum setelah itu makan siang. Makan siangnya beli ya Kak, makan nasinya itu 2 centong, lalu makan ayam gorengnya 1 potong bagian paha, dan tempe gorengnya itu juga digoreng sebanyak 2 potong. Lalu minumnya itu teh manis dengan ukuran gelas 320 ml dengan gulanya 2 sendok makan, dan semuanya habis dikonsumsi. Lalu kegiatan Kak Arum selanjutnya adalah kuliah online dari pukul 1 siang sampai pukul 3 sore. Setelah itu Kak Arum menjemput adik Kak Arum sekolah, dan ketika perjalanan pulang Kak Arum membeli bakso goreng sebanyak 5 buah ukuran besar. Lalu Kak Arum juga membeli rujak mangga muda. Mangga mudanya 1 buah ya Kak. Setelah ngemil bakso goreng dan mangga muda, Kak Arum beres-beres rumah seperti mencuci piring, menyapu, dan mengepel. Setelah itu Kak Arum serta adiknya pergi mencari makan dan memilih tempat makan di tempat jualan mie ayam dan bakso ya Kak. Lalu Kak Arum mengonsumsi mie ayam tetelan 1 mangkuk, ayamnya mie-nya 1 porsi, lalu ayamnya 2 sendok makan, dan tetelannya juga 2 sendok makan. Lalu Kak Arum juga minumnya adalah es jeruk manis. Setelah itu, setelah mengonsumsi mie ayam, Kak Arum pulang ke rumah, lalu sholat maghrib, mengerjakan tugas kuliah, dan pada pukul 8 malam Kak Arum mengonsumsi susu. Susunya itu 1 gelas ya Kak. Setelah itu Kak Arum melanjutkan tugas kuliah dan hanya mengonsumsi air putih saja. Lalu Kak Arum menonton film, lalu bermain sosmed itu sampai jam 2 pagi ya Kak. Kak Arum baru tidur dari jam 2 pagi.
Setelah itu paginya Kak Arum mengonsumsi kopi manis dalam keadaan belum sarapan. Jadi keluhan Kak Arum itu mual, muntah, perut kembung, dan pusing. Kak Arum jam makannya itu tidak teratur. Lalu makanan pokok yang sering Kak Arum konsumsi adalah nasi dan mie. Lalu lauk hewaninya yang sering Kak Arum konsumsi adalah ayam dengan frekuensi 3 kali per minggu, lalu ikan 1 kali per minggu, dan telur 4 kali per minggu, dengan semuanya dengan cara pengolahan digoreng. Lalu untuk lauk nabatinya, Kak Arum sering mengonsumsi tempe dengan frekuensi 2 kali per hari, dan tahu juga sama kayak tempe 2 kali per hari. Dua-duanya itu dengan cara pengolahan digoreng. Sedangkan Kak Arum itu jarang mengonsumsi sayuran. Tapi sayuran yang biasanya dikonsumsi Kak Arum itu seperti wortel, kangkung, bayam, dan buncis. Lalu Kak Arum juga jarang mengonsumsi buah-buahan. Dan buah yang biasanya dikonsumsi oleh Kak Arum biasanya pisang dan pepaya. Benar begitu ya Kak Arum kesimpulannya? Iya, betul sekali Mbak. Baik Kak, setelah kita berbincang-bincang tadi, lalu saya melakukan penggalian data terkait asupan dan pola makan Kak Arum seperti apa. Lalu saya di sini akan menjelaskan dulu terkait masalah gizi Kak Arum berdasarkan pengukuran berat badan, tinggi badan, lalu asupan pola makan Kak Arum. Jadi setelah kita tadi melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, ternyata berat badan Kak Arum itu 63 kg. Dan tinggi badan Kak Arum itu 152 cm. Lalu setelah saya menghitung status gizi Kak Arum, ternyata status gizi Kak Arum itu termasuk overweight dengan indeks massa tubuh 27 kg per meter kuadrat. Berat badan dengan tinggi 152 cm itu, berat badan idealnya itu 46 ke 8 kg Kak, sekitar segitu. Lalu Kak Arum juga tadi sudah pernah mendapatkan edukasi gizi ya terkait gastritis. Lalu asupan makan dan pola makan Kak Arum itu menjadi faktor utama Kak Arum didiagnosis penyakit gastritis. Berdasarkan hasil recall 24 jam setelah saya hitung, asupan energi, protein, dan karbohidrat Kak Arum itu masih termasuk dalam asupan kurang. Mungkin karena Kak Arum masih merasakan mual, muntah, dan pusing, lalu perut kembung ya. Tetapi asupan lemak Kak Arum itu termasuk kategori berlebih, dan hasil laboratorium Kak Arum juga kolesterolnya tinggi. Lalu dari cerita yang Kak Arum sampaikan, ada beberapa hal yang kemudian mengarahkan Kak Arum kepada diagnosis gastritis ini. Seperti tadi yang Kakak ceritakan, bahwa Kakak tuh suka sekali makanan pedas, asam, lalu minum kopi saat perut kosong, lalu Kakak juga jarang sarapan pagi ya. Oh iya, satu lagi, Kakak itu juga jarang mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Sebenarnya Kak, pola makan yang seperti ini itu mengakibatkan Kak Arum itu kambuh gastritisnya. Selain itu, Kak Arum juga pernah mendapatkan edukasi, tetapi Kak Arum kurang motivasi untuk merubah pola makannya ya. Jadi dari cerita Kak Arum yang bisa saya simpulkan, jadi Kak Arum itu kurang dapat memonitoring diri. Hal ini berkaitan dengan kurangnya motivasi untuk merubah pola makan, ditandai dengan Kak Arum yang sudah pernah mendapatkan edukasi gizi terkait gastritis, tetapi tetap mengonsumsi makanan pedas, asam, dan sering minum kopi. Jadi nih Kak, ada beberapa alternatif solusi yang bisa Kak Arum pilih, untuk mencegah kambuhnya penyakit gastritis Kak Arum. Nah di sini yang pertama dengan cara mengatur pola makan Kakak. Nah kalau dari pola makan ini, tadi kan Kak Arum cerita nih kalau Kak Arum itu memiliki kebiasaan tidak sarapan pagi. Lalu Kak Arum tuh sering minum kopi, sering makanan pedas dan asam, lalu sering mengonsumsi makanan yang berlemak, lalu makanan yang goreng-goreng juga. Nah itu mungkin yang pertama nih Kak, dicoba pelan-pelan untuk sarapan pagi, setidaknya makan roti dan tidak minum kopi saat keadaan perut kosong. Mungkin awal-awal perutnya terasa gak enak ya karena mual,
Karena biasanya kan Kak Arum tuh nggak pernah sarapan pagi, terus tiba-tiba dipaksa untuk sarapan pagi. Jadi wajar kalau misalkan Kak Arum awal-awal tuh mual. Jadi berusaha untuk membiasakan diri ya Kak untuk sarapan, lalu minum kopinya juga dikurangin. Lalu tadi juga Kak Arum cerita ya bahwa suka sekali makanan pedas dan asam. Nah, kebiasaan mengonsumsi makanan pedas ini kalau bisa Kak dikurangi. Yang biasanya Kak Arum mengonsumsi sehari itu 3 jenis makanan pedas, dicoba untuk dikurangi. Misalkan sehari hanya mengonsumsi 1 kali doang makanan pedas, sama halnya dengan makanan yang asam seperti mangga muda, terus jeruk ya, dan dicoba dikurangi atau diganti dengan yang manis-manis gitu Kak. Mungkin awal-awal ada terasa sulit ya, karena tiba-tiba yang setiap makan makanannya itu harus pedas, terus tiba-tiba dikurangi, dan suka sekali asam terus juga tiba-tiba dikurangi. Jadi kan ya wajar aja sih Kak kalau merasa aneh ya awal-awal. Tapi harus berusaha dilatih ya Kak, karena penyakit gastritis Kak Arum itu kambuh setiap setelah mengonsumsi makanan pedas dan asam. Lalu Kak Arum juga cerita ya bahwa jarang sekali jarang mengonsumsi sayuran dan buah-buahan. Sebelumnya saya ingin menunjukkan ini nih Kak, ini namanya isi piringku. Apakah Kak Arum sudah pernah melihat ini? Belum pernah. Ini namanya isi piringku Kak. Di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayuran dan ada buah-buahan. Makanan pokok itu kayak nasi, mie, kentang, pokoknya karbohidrat gitu Kak. Lalu di sini ada sayuran. Jadi makan sayuran harus setara dengan makanan pokok. Lalu diimbangi dengan buah-buahan dan juga ada lauk pauk. Di sini juga ada panduan ya Kak untuk minum air putih agar kebutuhan cairan Kakak tetap terpenuhi. Lalu ada aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi begitu ya Kak untuk pola makan yang seimbang. Baik Mbak. Selain pola makan, ada alternatif solusi yang lain juga Kak. Itu tuh dari sisi aktivitas fisik dan olahraga. Nah kalau yang dari tadi Kakak ceritakan, tadi Kak Arum tuh jarang sekali olahraga ya. Nah, tetapi setiap hari tuh Kakak sudah melakukan aktivitas fisik seperti membersihkan rumah, kayak menyapu, mengepel, cuci piring. Nah, itu sudah baik Kak. Tetapi saran dari saya yaitu ditambah dengan olahraga, misalkan jogging setiap Sabtu dan Minggu itu durasinya masing-masing selama 30 menit. Oh gitu. Ternyata banyak juga ya Mbak. Iya Kak, banyak ya, tapi gak apa-apa. Dari semua alternatif solusi yang tadi saya sampaikan, kira-kira nih Kak Arum itu paling bisa untuk jalani terlebih dahulu itu yang mana? Supaya tidak merasa keberatan gitu Kak, kira-kira yang mana? Kayaknya saya bakal nyoba mengurangi makanan pedas, asam, dan minum kopi deh Mbak. Karena kalau misalkan saya mencoba untuk mulai sarapan, kayaknya saya belum bisa deh Mbak. Karena itu menurut saya berat banget Mbak. Oh baik, saya catat dulu ya Kak untuk pertemuan pertama ini. Jadi konseling yang pertama ini Kakak ingin berkomitmen untuk mengurangi minum kopi dan mengurangi makanan pedas dan asam. Saya catat dulu ya Kak, kira-kira komitmen dari sisi cemilannya mau gimana Kak? Ini deh Mbak, saya bakal ngurangin minuman kopi. Dalam seminggu itu saya hanya minum 2 kopi aja. Nah, untuk makanannya, makanan pedas dan asam, kayaknya seminggu saya cuma makannya itu 3 kali aja deh. Saya akan berusaha untuk mencoba segitu aja. Baik, saya catat dulu ya Kak sebagai komitmen Kak Arum di pertemuan konseling pertama ini. Nah nanti kita lihat dan kita evaluasi selama 1 bulan. Nanti kita lihat apakah sudah berjalan atau belum. Nanti kita bisa bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya Kak Arum. Jika ada kesulitan, bisa menghubungi saya, misalkan ada keberatan seperti itu ya Kak. Baik Kak, ini berkasnya. Saya kembalikan lagi ke Kakak. Sudah ada beberapa catatan di situ ya Kak. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Kak sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini? Kayaknya sebenarnya itu aja deh Mbak.
Baik, semoga nanti Kak Arum bisa menjaga pola makannya ya Kak. Seperti yang sudah saya sampaikan, misalkan ada kesulitan atau ada kebingungan, bisa menghubungi saya lagi ya Kak. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Kak Arum. Mari Kak.